Teman-teman yang DVC Kota Balikpapan, LVR Kota Balikpapan kan mereka ikut di situ. Ada memang dulu satu kamar di sebelah kanan ya. Nah itu mereka ditempatkan di sebelah situ. Sahabat Onyx, jangan lupa dengerin Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi bersama saya Rega Dinata setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Ingat, kita bakal ngobrol dengan semua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing, bakal mengangkat hal apa yang bakal kita ceritakan di Kota Balikpapan. Ingat ya sahabat Onyx, setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Radio. Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Alhamdulillah. Juga hadir yang kita banggakan sebagai wakil rakyat kita di sini dari Komisi 4, Bapak Parlindungan. Assalamualaikum, Kak Parlin. Sehat ya? Alhamdulillah. Kak Parlin juga hadir di sini tengah-tengah kita. Beliau juga akan menjelaskan, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari Instagram, bisa langsung bertanya juga buat sahabat Onyx. Kemudian hadir di tengah kita juga Bapak perwakilan dari Dinas Sosial, Bapak Bahrian. Bagaimana kabar Pak Bahrian? Baik. Hadir juga pemerhati kota, pemerhati sejarah juga, anak dari cucu pejuang juga, mantan anggota dewan, lengkap gelarnya ini. Bang Maulidin. Ya, assalamualaikum, selamat pagi semuanya buat para pendengar dan para pelaku sejarah. Ini Ya. saatnya kita ngulas-ngulas sedikit supaya Betul. jangan melupakan sejarah. Betul, betul sekali. Jas Merah 75 tahun Indonesia istilahnya sudah merdeka. 75 tahun juga banyak sisa perjuangan-perjuangan, bahkan juga di luar sana di Jawa, sahabat Onyx. Banyak sekali tempat-tempat bersejarah itu dijadikan sebagai objek wisata. Sebenarnya kalau kita ngomong Balikpapan ini memiliki potensi wisata sejarahnya sangat besar sahabat Onyx. Karena memiliki sejarah Perang Dunia Kedua yang luar biasa, sampai dengan kelas Douglas MacArthur pun sempat hadir di Balikpapan dengan membawai pasukan sekitar 30.000 dari sekutu, termasuk dari Australia juga, Amerika, New Zealand, dan berbagai macam pasukan-pasukan sekutu yang sudah hadir juga di Balikpapan. Termasuk data yang saya pernah dapat adalah tentara Nazi pernah hadir di Balikpapan dengan kapal selam yang terkenalnya dia, UB, kalau nggak salah itu. Kemudian juga memiliki sejarah panjang tentang perjuangan rakyatnya yang konon katanya Balikpapan nggak punya perjuangan. Tapi ternyata setelah kita telusuri dari tim kami juga, kami menemukan dulu awalnya ada 9 pejuang yang masih hidup. Tapi sekarang tinggal 1, Kai Kusman. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik Kai. Iya. Kai, Balikpapan ini punya perjuangan yang besar dan panjang ya Kai ya. Ya. Dari rentang tahun 45 sampai dengan 49. Oh iya. Ya Kai ya. Saya mulai ikut bergabung dengan perjuangan Ya. di tahun akhir 45 setelah mendengar proklamasi Jakarta. Kemudian di Balikpapan dipimpin oleh Pak Abdul Muthalib ingin mendukung perjuangan di Jakarta, maka di Balikpapan akan diadakan upacara penaikan bendera sebagai pendukung perjuangan di Jakarta, proklamasi Jakarta. Nah, di situ saya satu rumah dengan namanya Kasmani, paman saya, paman jauh dari keluarga, itu mendirikan Persatuan Pemuda dari mantan Kai Gunahaiho, mantan Remusa, dan dari umum. Oke. Belum menamakan perjuangan itu belum. Lalu bergabung dengan panitia penaikan bendera merah putih yang dipimpin Pak Abdul Muthalib. Baik. Nah, pada saat itu saya karena pengalaman pada waktu zaman pendudukan Jepang di hutan, saya itu kalau jalan malam berani sendirian, padahal usia saya baru
13-14 tahun. Nah, karena keberanian saya jalan sendiri pada malam hari, diberi tugas oleh paman saya untuk menyampaikan surat-surat kepada kelompok-kelompok lain. Mulai saat itulah saya bergabung. Kemudian saya dikenalkan pimpinan Pak Abdul Muthalib di Kampung Baru dengan membawa surat. Nah, waktu itu yang hadir Pak Haji Anang Anwari sebagai wartawan. Nah, itu Pak Haji Anang Anwari belum lama ini, beberapa tahun lalu baru meninggal dunia. Ya. Nah, 2017. setelah saya bergabung itu, setelah saya dipercaya menyampaikan surat-surat kepada kelompok-kelompok pemuda, maka Pak Abdul Muthalib mengadakan rapat penentuan tanggal berapa, hari apa, di mana tempatnya penaikan bendera. Lalu akan rapat di rumahnya Pak Sukito di Bangsal nomor 9 di Kebon Sayur. Itu gagal karena dekat Alkemena Polisi, yaitu sekarang kamar bersalin di Lapangan Foni. Di atas juga ada asrama Bukit, tempatnya Kenil. Lalu pindahkan di Gunung Empat di rumahnya Pak Ali Wardoyo. Itu kawan akrabnya Pak Abdul Muthalib pada masa beliau berdinas di BPM. Nah, di Gunung Empat itulah secara pimpinan dari Kampung Baru, seperti halnya beliau sendiri, Pak Abdul Muthalib, Pak Anang Wari, dan siapa lagi Pak, itu saudara itu, pimpinan dari politik Kampung Baru gabung di situ. Nah, dari pemuda seperti Abdurrahman Muhyiddin, terus Kasmani, Anang Acil, itu antara lain itu ikut rapat. Nah, saya ditugasi untuk mengawas, pengawasan di luar, bila mana ada mata-mata yang akan nyelundup ke Gunung Empat itu. Itulah saya pertama kali ikut bergabung. Baik, Kai. Ya. Baik. Jadi di tahun 45, 13 November itu Kai ya? Ya. 13 November, kira-kira berapa ratus pejuang atau ribuan Kai? Pejuang yang ikut istilahnya membantu untuk mengibarkan bendera yang berapa banyak Kai? Banyaknya. Ya. Ya, setelah hari dan tempat ditentukan, maka pada saat tanggal 13 November 45 itu yang hadir, ya, itu saya tidak bisa menghitung karena jumlahnya puluhan ribu. Hampir seluruh baik kota Balikpapan hadir semua pada waktu itu. Baik Kai. Ya. Oke. Selain berarti kalau masyarakat yang hadir banyak, tapi yang berjuang kira-kira menurut Kai ada berapa teman Kai yang ikut berjuang? Teman saya pada waktu itu yang saya kenal, ya, orangnya sudah tidak ada, seperti misalnya Kopral Dahlan, Pak Anang Acil, ya, terus Nazarudin, Slamet Suprapto, itu teman saya. Terus satu lagi Sudiat, itu semua tidak ada sudah. Sudiat itu sama saya, usianya kurang lebih, kalau Kopral Dahlan itu dari Kenil. Baik. Nah, dari LOC. Lalu Anang Acil sopir dari BPM. Sopir KAM Belanda. Jadi dia itu sopirnya tentara Belanda tapi sipil, tapi pejuang. Nah, itulah teman saya yang akrab pada masa itu. Oke, Kai. Berarti masih banyak yang lain seperti kayak Anang Anwari, kemudian Nazarudin. Nah, satu lagi. Daeng Toba. Lupa. Ya. Pak Karim Payau. Karim Payau, ya. Joni juga ada. Ya. Banyak sekali ya kayak pejuang-pejuang. Nah, oke Kai. Kita ke Dinas Sosial Pak Bahar. Iya. Baharian. Selamat pagi Pak Bahar. Pagi. Ya, sebelum kita ngobrol sebentar Pak. Pejuang itu kan Pak, kalau kita ngomong dari 45, kalau saya pegang data, itu sekitar 400 pejuang yang ada. Iya. Pejuang kota sendiri. Iya. Tapi statusnya kita belum tahu apakah dia bisa dianggap sebagai pahlawan atau hanya kelas pejuang yang mendapatkan istilahnya kelas A, B, C. Iya. Kalau Kai Kusman ini kemarin kita udah lihat datanya, dia memiliki kelasnya A, sertifikasi sebagai pejuang. Iya. Nah, dari 400 itu kan semakin hari semakin berkurang untuk pejuangnya Pak. Iya.
45 kita ngomong 45. Iya, 45 ya. Saya tuh berpikir dari kemarin Pak, kira-kira karena berkurangnya pejuang ini, ya kita ngomong umur ya, mohon maaf karena ini memang masalah umur. Ada nggak Pak, misalnya dari 400 dananya itu 400 juta gitu kan Pak ya. Apakah dana pensiun untuk pejuang ini bisa dikalkulasi dengan tetap 400 juta, tapi dikurangi dengan orang yang ada gitu. Tadinya 400 orang, sekarang karena 300 dananya tetap 400 juta. Itu mungkin nggak Pak? Jadi kesejahteraan dari pejuang ini juga bisa terjamin gitu Pak? Iya. Jadi gini, di veteran ini kan sebagian besar kan sudah diakui gitu dengan skepnya sudah lengkap gitu ya. Mereka juga dapat tunjangan, artinya ada tunjangan veteran, ada tunjangan dana kehormatan segala macam ya. Siap Pak. Jadi semua itu sudah dibantu oleh pemerintah. Ya. Sebagian besar. Memang dari tingkat kesejahteraan memang sangat terbatas ya. Karena ya itu juga samalah dengan pegawai negeri ketika dia sudah pensiun juga dengan dana pensiun yang dia gunakan gitu ya. Jadi hampir sama. Namun untuk tingkat kesejahteraan yang berkelanjutan memang pemerintah ada membantu setiap tahun buat mereka. Ya diantaranya untuk Kota Balikpapan sendiri dalam bentuk hibah ya. Hibah untuk veteran dan istri veteran. Jadi ada yang namanya untuk veteran sendiri melalui Legion Veteran. Nah kemudian yang untuk istrinya melalui Viveri, Persatuan Istri Veteran. Dan pemerintah Kota Balikpapan sendiri setiap tahun juga menganggarkan untuk itu. Untuk tahun 2020 ini karena sudah dengan terbatas ya, pemerintah Kota Balikpapan ada menyiapkan anggaran sebesar 200 juta untuk yang LVRI-nya. Kemudian yang untuk istri veterannya yang tergabung dalam Viveri itu dibantu 150 juta. Untuk berapa data Pak? Berapa orang? Untuk veterannya sendiri jumlahnya 98 orang ya. Oke. Nah kalau untuk yang istri veterannya, janda veteran segala itu tergabung di dalam Viveri itu 139 orang. Nah bantuan hibah itu ada dua diberikan. Yang pertama untuk operasional mereka di kantor ya, atau administrasi di kantor, dan yang kedua adalah untuk tali asih. Oke Pak. Ya, jadi tali asih. Nah untuk tali asih tahun ini kita memang ada pengurangan dari tahun yang lalu ya. Tahun ini dapatnya 1.500.000 kalau tidak salah. Sebelumnya Pak? Sebelumnya kan lebih 2 juta. Oke. Jadi ini sekitar 1.500.000. Nah, Pak, kita menyinggung, sorry Pak saya potong, menyinggung masalah dana operasional. Iya. Itu untuk lembaga ini, untuk kumpulan LFRI ini Pak, untuk veteran-veteran ini, kantor veteran gitu Pak ya? Iya, jadi untuk operasional mereka di kantor ya, untuk beli ATK, sarana prasarananya, perbaikan segala macam ya. Berarti kantor veteran itu di bawah pemerintah? Kantor veteran itu kan di bawah pusat ya. Oh langsung pusat. Pusat, jadi di apa namanya sudah ada tersendiri dan kita membantu mereka saja dari pemerintah daerah. Oh, oke. Iya, untuk membantu. Berarti mengenai gedung veteran sendiri itu kewenangan dari pusat atau? Iya dari pusat. Oh pusat iya. Pak ya. Ya karena kita lihat sekarang kan Pak, tadinya kantor veteran itu dari tahun 66, Iya. sekitar tahun 66 itu berada di Dondang Pak. Dondang betul. Di belakang, ya di daerah Dondang lah, di Jalan Iya. Gajah Mada. Dan itu memang tanah yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang juga. Betul. Untuk mereka membangun tempat-tempat seperti itu. Wali kota kita ketiga, Bapak Imas Saili itu memang memberikan space di tempat situ untuk veteran. Dan sekarang kalau saya lihat Pak ya, itu sudah jadi gedung lantai 3, saya nggak tahu itu mau bakal jadi apa. Tapi kalau lihat data-data di 2013 ternyata mau dibuat hotel. Iya. Dan itu akan digantikan sementara di daerah Balikpapan Permai. Iya. Gak ada solusi lain gak Pak? Karena kita lihat sendiri Pak. Jadi gini. Untuk kantor veteran dengan 98 orang plus 130 sekian istri veteran. Iya. Saya pikir itu terlalu riskan. Jadi gini, itu kan kewenangannya kementerian ya, Kementerian Pertahanan ya. Karena itu di bawah provinsi dia punya yang di Dondang itu. Dan kebetulan teman-teman yang DVC Kota Balikpapan, LVRI Kota Balikpapan kan mereka ikut di situ. Ada memang dulu satu kamar di sebelah kanan ya Pak Usman ya. Nah itu mereka ditempatkan di sebelah situ. Jadi sebelah kirinya untuk yang DPD provinsi, sebelah kanan yang untuk Kota Balikpapan. Itu yang di gedung? Yang di Dondang. Oh Dondang, ya. Udah bagus lah ya. Ya pada saat itu ya. Kebetulan yang terakhir itu kan dipimpin oleh Pak Sofian ya. Sofian Johan.
Sofian Johan. Nah, kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Terjadilah BOT dengan kalau tidak salah ada perusahaan Hotel Sagita kalau tidak Ya, salah. PT Sagita. Salah satu itu. Hotel Sagita ini. Nah, mau dibuat hotel gitu ya. Oke. Nah, kita tidak tahu proses itu karena kita bukan kewenangan kita ya. Oh. Nah, kemudian untuk yang di PC kota sama yang di provinsi itu disewakan oleh manajemennya Sagita di Damai itu, di pertokoan BP itu ya. Ya, tapi itu kalau saya lihat Pak ya kurang safety lah Pak. Iya. Dan banyaknya sekitar hampir 200 orang kalau misalnya kita kemarin ada ulang tahun veteran tanggal 10. Iya. Kalau kita bisa lihat dan yang datang itu kan orang-orang beliau-beliau yang sudah berumur sekali gitu loh. Iya. Jadi mungkin bisa ada harapan terbaru nih kita ke Bang Parlin. Jadi kita tadi itu sudah banyak gambaran sih Pak Parlindungan bahwa veteran ini kalau kita melihat tuh agak sedikit gimana gitu ya mengenai dari fasilitas yang mereka dapat. Kemudian juga kalau masalah bantuan sosial dari pemerintah, dana-dana itu saya pikir mudah-mudahan mereka bisa cukup beliau-beliau ini. Tapi mengenai fasilitas tempat mereka berkumpul, tempat sebenarnya juga itu bisa menjadi fasilitas edukasi sebenarnya. Yang saya lihat ya, karena itu bisa jadi satu dengan sejarah kota, di situ masih ada veterannya, masih bisa didiskusikan. Menurut dari Pak Parlindungan sebagai Komisi 4, ada nggak kemungkinan veteran ini disiapkan gedung yang memang cocok dengan keadaan dari beliau-beliau ini? Ya, terima kasih. Memang kalau kita bicara dengan veteran ini kan kita bicara dengan orang yang sudah tua, ya. Pejuang kita yang sudah berusia tua, Ya. sehingga sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah selayaknya itu menyesuaikan ya dengan kondisi para orang-orang tua kita ini. Jadi jangan ada gedung bertingkat ya, tangga misalnya itu riskan sekali. Kalau bisa itu ada lahan yang agak luas dibuat tidak menggunakan tangga. Kemudian juga tadi itu saya sepakat supaya situ ada semacam museum yang baik yang sudah tidak ada maupun pejuang-pejuang kita yang masih hidup. Ya. Jadi anak-anak sekolah pun pada saat misalnya ada kunjungan kepada tempat gedung veteran ini, mereka juga bisa berinteraksi dengan yang masih ada. Ya. Jadi mereka juga punya kebanggaan, oh ternyata Balikpapan itu punya pahlawan juga, ya punya orang-orang yang dulu ikut berjuang. Nah ini perlu penyesuaian mungkin untuk gedung itu ya. Jadi kalau misalnya ruko itu saya anggap sih tidak sesuai dengan peruntukan untuk kaum veteran. Oke Bang Maulid, ruko tadi bahasa terakhir dari Bang Parlin ya. Ya, terima kasih. Ini, Ya. menurut Bang Maulid sebagai anak dari salah satu pejuang, mohon maaf Bang Maulid, Ya. kalau boleh tahu atas nama bapaknya siapa? Pejuang. Bapak saya Muhammad Nur, Oke. Bapak M Nur. Jadi kalau kita melihat keadaan di BP ya saya terus terang sedih. Karena dulu terus terang waktu Bapak masih hidup, saya suka ngantar ke Dondang. Upacara pun di Dondang dan ruang itu luas. Baru kalau saya di samping saya bisa melihat relief. Saya masih sekolah saya bisa ngelihat oh ini ada perjuangan Kota Balikpapan. Saya pingin adik-adik saya terus generasi penerus belajar bahwa sejarah Kota Balikpapan ini bukan cuma berdiri Kota Balikpapan, tapi ada sejarah perjuangannya. Oke. Nah, saya berharap dengan ada Kakak Parlin di sini, rekan kami dan juga dari Komisi 4, tolonglah dibicarakan karena zaman dulu waktu saya masih DPR, kami sudah punya rancangan pingin Tugu 13 November itu juga ada kantor representatif buat veteran. Sekarang penempatannya di Balai Gembira yang dimana bangunannya sekarang sudah diambil Pertamina untuk perluasan RDMP. Ya. Saya berharap Komisi 4 bisa memanggil pihak Pertamina, tolong dibicarakan kembali melihat orang tua kita kondisinya sudah sepuh begini, terus bangunan di sana sangat layak di Balai Gembira, tolong dibuatlah kalau misalnya itu menjadi satu, terus tugunya diperbesar lagi itu akan menjadi pengganti monumen. Baik. Yang sekarang oke. monumen kita juga sudah runtuh. Baik. Bang Maulid, berarti kita melihat kemunduran pada sejarah kita. Bahasa yang paling sederhananya itu. Jadi ada kemunduran sedikit, walaupun kita berharapnya lebih banyak lagi daripada apa yang mereka pernah lakukan. Jangan kemana-mana Sahabat Onyx, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.